Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di tangan buku ini adalah karya Will Johnson. Buku ini judulnya Menatap Sang Kekasih, Rumi, Jalaluddin Rumi. Kalau kata Navid O'Ergin, penerjemah Divan I. Kebir, dengan buku ini Johnson membawakan sudut pandang baru dalam memahami Rumi. Ia tak mengajarkan bagaimana cara mengubur Rumi di perpustakaan, melainkan menghadirkannya di tengah hidup kita. Baik, buku ini mungkin ada yang sudah baca. Ini bukunya. Ya, mungkin juga ada yang sudah baca tapi belum selesai. Ada yang sudah selesai, atau bahkan ada juga yang belum baca. Jadi buku ini judulnya Menatap Sang Kekasih. Penulisnya Will Johnson. Tokoh yang dibahas itu Jalaluddin Rumi. Sebelum memperdalam siapa Jalaluddin Ar-Rumi, di sini penulis mengemukakan biografi Jalaluddin Rumi. Kalau kita lihat di isi buku bagian 1 halaman 27, diceritakan siapa Rumi dan siapa orang yang mempengaruhi jalan pikiran Jalaluddin Rumi. Rumi dikisahkan di sini seperti seorang yang terusir. Penulis menyebutkan bahwa Rumi lahir di kalangan keluarga yang notabene-nya memiliki khazanah peradaban, ilmu pengetahuan, juga kultur yang tidak seperti orang biasanya. Ayahnya adalah seorang alim, seorang guru, dan mengajar di madrasah. Tepatnya jika kita melihat buku ini di Konya. Namun ada kisah pilu yang menyebutkan bahwa keluarga Jalaluddin Rumi meninggalkan kampung halamannya
Dan di sini disebutkan kampung halamannya itu sekarang bagian daripada wilayah Afghanistan. Kemudian pindah meninggalkan tanah asalnya ke kota Konya. Dan saat itu Konya merupakan teritorial Rum. Nah, mungkin di sini penisbatan nama Rumi karena Jalaluddin yang berasal dari kota Rum. Jalaluddin Ar-Rumi meninggalkan Afghanistan, kota kelahirannya itu ada sebab musababnya. Yang paling jelas adalah pindahnya Jalaluddin Rumi karena ada serangan dari bangsa Mongol yang diinisiasi oleh Genghis Khan. Nah, dengan demikian maka Rumi dan keluarga meninggalkan kampung halaman. Nah, itu sekelumit cerita singkat yang tentunya masih banyak cerita-cerita tentang biografi Jalaluddin Rumi yang lebih menarik. Bukan hanya dari sudut pandang seorang pengungsi, melainkan masih dapat digali dari sudut pandang nasab keturunan yang kita tidak tahu siapa ayahnya. Apakah hanya seorang alim min ulama muslimin atau bahkan lebih daripada sekedar alim tetapi juga amir. Nah, tetapi di sini tidak dijelaskan gamblang siapa ayahnya. Hanya menyebut bahwa ayah seorang alim dan anaknya Jalaluddin Rumi adalah seorang alim pula. Di sini disebutkan bahwa Jalaluddin Ar-Rumi ini memiliki seorang mentor, seorang guru spiritual yang bernama Syams Tabriz atau Syamsuddin At-Tibrizi. Namun sebelumnya ada yang lebih menarik sepertinya. Jika Syams adalah guru Rumi, tentunya orang yang pertama kali mewarnai Rumi bukanlah Syams, tetapi adalah seorang ayah. Ditulis di sini sebagai bentuk perumpamaan. Sang ayah laksana danau besar, tapi sang anak adalah samudra luas. Begitu kata pengarang mistik kenamaan Ibnu Arabi setelah bertemu mereka. Kemudian tentunya dua guru ini dua guru yang bernasab, dan satunya yaitu Syamsuddin Tibriz bertemu ketika beliau sudah menjadi seorang alim, sudah mengajar di sebuah madrasah dan memiliki murid serta pengagum tentunya. Karena dapat kita ketahui kaum muslimin begitu cinta dengan alim ulama minal muslimin. Dan ada sebuah kisah menyebutkan kalau tidak salah, kisah ini kalau tidak salah, kisahnya berkaitan dengan
pertemuan Syams dan Rumi. Pertemuan mereka itu tentunya bukan pertemuan yang seperti biasanya, akan tetapi pertemuan yang membawa dampak hikmah. Suatu ketika Syamsuddin Tabriz ini menemui Jalaluddin Rumi di perguruannya. Ini Jalaluddin Rumi. Tetapi ini Jalaluddin Rumi yang masih muda ini. Nah, ini kita visualkan dalam bentuk lukisan kayu yang tentunya saya tidak bisa memastikan seperti inikah Jalaluddin Rumi ketika muda atau tidak. Akan tetapi yang akan dinikmati adalah rasa keingintahuan kita tentang siapakah Rumi ini, untuk memastikan bagaimana face, wajah, hidung, kumis, rambut, serta tinggi badan. Tentunya kita butuh data yang akurat. Maka lukisan kayu ini kita namakan saja Jalaluddin muda, Jalaluddin yang masih muda. Sebab kalau sudah tua biasanya digambarkan oleh para pencinta dan pengagum Rumi itu berjanggut putih, berkumis putih, bersorban, dan berwibawa. Namun masih muda tentunya bugar dan penuh harapan serta pancaran pengetahuan yang dimiliki Rumi itu sudah tampak, hingga Syamsuddin At-Tabrizi ini mendapatinya ketika Jalaluddin Rumi menikmati buku-buku di perpustakaan. Tiba-tiba Syams berkata, "Apa ini?" Mungkin ketika itu mengejek atau tidak mengejek, nadanya kita tidak dapat memastikan. Tapi yang jelas ada pertanyaan besar yang dilontarkan oleh Syams kepada Rumi. Apa ini? Kemudian Syams membawa buku-buku itu, dan yang dilakukan bukan menikmati karya-karya para ulama'il muslimin, akan tetapi membakarnya, membakar karya-karya yang dibaca oleh Rumi, hingga terbelalaklah Rumi. Sebab tindakan demikian itu sangat tidak lazim ia temui. Maka berganti tanya, "Apa ini?" kata Rumi. Dan di sanalah letak pertemuan antara kedua insan yang saling melengkapi ini, yaitu Syamsuddin Tabriz sebagai seorang guru spiritual, juga Jalaluddin Rumi seorang murid yang sangat mengagumi gurunya. Selanjutnya di sini penulis ada mengutip kata-kata yang indah ini. Bukti cintanya kepada seorang guru. "Oh keindahanku, daku telah jatuh cinta kepadamu, ku ikuti jalanmu. Cintamu adalah laut, hatiku terlihat seperti seekor ikan. Jika engkau memalingkan muka dariku, jika daku tak melihat engkau, jiwaku yang menyerupai ikan akan mati.
ikan tak mampu bertahan tanpa air. Sama halnya dengan para pencinta, mereka tak bisa memikul keterpisahan dari sang tercinta yang telah menawan hati mereka. Nah, itu kata-kata dari surat kepada Syams. Sangat indah sekali sepertinya hubungan mereka selaku seorang murid dan seorang guru. Nah, poin yang lain tentunya di sini ada satu fase dari Rumi yang notabene ahli agama di bidang ilmu keislaman, syariat, seperti bahasa, sastra, fikih, hadis, tafsir, dan pokok-pokok dasar ilmu syariat. Kemudian bertemu dengan Syams Tabriz yang memiliki pengetahuan tidak seperti sebelumnya, namun bahagian daripada keilmuan Islam juga jika kita mentelaahnya. Sebab Syams dan Jalaluddin ini selaku pelaku ilmu pengetahuan, pelaku penuntut ilmu pengetahuan, maka tidak dipisahkan dari bagaimana Syams dan Jalaluddin mencari ilmu pengetahuan itu. Jika Syams telah sampai kepada fase yang membakar buku-buku Rumi, begitu pula sepertinya Jalaluddin akan memasuki fase apa yang dialami oleh Syams Tabriz ini. Dan poin selanjutnya yang tidak kalah penting adalah poin keindahan. Poin keindahan yang di sini ada peristiwa yang menjadi latar belakang bagaimana Syams Jalaluddin Rumi menempuh jalur jalan keindahan. Di masa itu tentunya masa pertempuran, masa peralihan kekuasaan, di mana sebelumnya Baghdad, kemudian wilayah-wilayah Daulah Islamiyah itu memiliki peradaban yang bisa dikatakan maju dari berbagai sisi. Sisi ilmu pengetahuan, sisi ekonomi, kemudian spiritual, juga sosial, tentunya menjadi hal penting. Wilayah emas yang ketika zaman itu pergolakan sering terjadi, bahkan di dalam internal Daulah Al-Islamiyah atau eksternal yang terjadi serangan-serangan. Nah, naasnya atau sebenarnya tidak tepat juga kita katakan naas, tetapi apes mungkin tidak tepat juga, tetapi mungkin yang lebih menarik yaitu tragisnya Daulah Islamiyah ini diserbu, diinvasi oleh kekuasaan dari Mongol yang jika kita baca sejarah
begitu mengerikan, Mbak. Tsunami yang meluluhlantakkan apa yang ada di depannya. Baghdad selaku kota peradaban musnah. Buku-buku dilenyapkan, peradaban dihilangkan jejaknya. Nah, tentunya hal seperti ini bagi seorang alim min ulama'il muslimin satu kepedihan, dan tentunya air mata mereka akan meleleh membasahi janggut serta jubah kebesaran mereka, di mana alim ulama sebelumnya telah merumuskan dasar-dasar dalam hidup dan mengelola tatanan masyarakat, bahkan negara, serta bukan negara ketika itu, ketika itu tentunya Daulah Islamiyah yang berbasis ijtihad dari khazanah Islam yang diwariskan dari Khulafa ar-Rasyidin sebelumnya. Tetapi tiba-tiba hal itu runtuh. Nah, disinilah tadabur kita selaku peminat kisah Rumi ini. Sepertinya Rumi ini ingin menebarkan keindahan, menebarkan kasih sayang, menebarkan cinta kepada bukan hanya pada kaum muslimin, tetapi kepada orang-orang yang belum mengenal Islam, orang-orang yang benci kepada Islam, orang-orang yang memusuhi Islam. Kita dapat saksikan dan fakta tersebut. Satu poin penting juga, bahwa Rumi ini tidak hanya dikagumi oleh muslim tetapi non muslim, sebab nuansa yang ia prioritaskan adalah keindahan, cinta, serta bahasa sastra yang tentunya bahasa itu dalam, karena sastra itu ibarat lembutnya kain sutra. Jika orang terkibas, tertampar oleh kain sutra, tentunya tidak seperti halnya tertampar kain kosong. Belayan kain sutra dan belayan tangan itu memiliki rasa yang berbeda. Semakin tinggi nilai kesusastraan seorang alim min ulama'il muslimin, tentunya ia akan meramu ijtihadnya dengan ramuan yang indah, dengan ramuan yang menyejukkan, dengan ramuan yang dapat dinikmati oleh semua kalangan, baik kaum muslimin ataupun bukan. Itu poin yang sepertinya penting selaku seorang penjelajah jejak Rumi. Dan indikasi itu dapat kita ketahui dari karyanya tentang puisi-puisinya, kemudian sebuah inovasi tentang menemukan di balik daripada balik, di balik daripada bilik. Seperti ini contohnya. Jika teman-teman menatap
saya tentunya bukan saya saat ini yang dibahas, karena saya hanya seorang pembaca. Yang ingin dirumuskan oleh Rumi adalah seperti halnya ungkapan fihi ma fihi. Nah, bukan saya ini yang dibahas, tetapi ini seperti ini kalau kita makulnya seperti ini. Jika menatap saya, kemudian saya akan menghindar seperti ini. Nah, itulah yang akan disampaikan Rumi pada hakikatnya. Fihi ma fihi, menemukan di sebuah bilik ada bilik, dan di sebalik bilik ada bilik, kemudian di dalam bilik itu terdapat banyak bilik. Menemukan keindahan-keindahan dalam ruang yang berbeda, dari ruang 1, ruang 2, ruang 3 hingga ruang seterusnya. Nah, itulah yang sepertinya dipuncratkan, kalau bahasa Jawanya itu dibeldoskan oleh Rumi, seperti halnya gunung diletuskan. Yang ia letuskan bukan lava, bukan udus gembel, tetapi ia ingin meletuskan kesejukan dengan kata-kata, dengan bagaimana kita bisa berpikir bahwa apa yang tampak di wajah itu sebenarnya masih ada yang harus kita cari, yang tidak tampak. Nah, itu mungkin poin pembahasan tentang Rumi. Nah, di sini juga ada penutup dari penulis, yang tentunya jika saya baca buku ini dalam satu kesempatan tentunya tidak menarik, karena akan terkesan monoton. Maka teman-teman yang berminat untuk tahu lah, untuk menikmati bagaimana pola pikir Rumi, tentunya bisa membaca buku ini. Tidak harus beli dengan saya, karena saya tidak penjual buku. Bisa teman-teman cari di toko online atau pustaka, dan kalau tak ada uang bisa juga minjam punya teman-teman, atau di pustaka daerah, di pustaka kampus, pustaka sekolah, atau para pencinta ajaran tasawuf, serta inilah di mana saja sepertinya bisa itu untuk dicari. Oke teman-teman, ini mohon maaf ini jika ada kata, ungkapan, serta isyarat yang tidak mengenakkan di hati. Tentunya selaku seorang muslim saya undur diri ini, untuk kali ini undur diri, dan mohon maaf ya. Dan tentunya selaku seorang muslim kita saling mendoakan supaya lebih baik ke depannya. Baik, mungkin demikian saja teman-teman. Insya Allah di video selanjutnya kita akan bahas tokoh yang sekaliber lah dengan Jalaluddin Rumi ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.